Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Rahma Triliana MKes PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Yang kami hormati Bapak Yoyon Arif Martino, SSI MKes, selaku Kepala Unit Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Yang kami hormati Dr. Rendra Bramanti, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, selaku pemateri pada webinar pada malam hari ini. Yang kami hormati Muhammad Sandi Aliyafi, selaku Steering Komite Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, serta hadirin webinar pada malam hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman keislaman seperti sekarang ini. Amin, 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 ya robbal alamin. Atas nama panitia penyelenggara acara, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dan semua pihak yang menyempatkan hadir pada acara webinar dengan tema dan vaksinasi COVID-19. Di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan, yang pertama oleh Muhammad Hakim Sultan Damar Alam selaku Ketua Pelaksana, yang kedua oleh Bapak Yoyon Arif Martino SSI MKes selaku Kepala Unit Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang selaku Pembina. Dan yang ketiga oleh Dr. Rahma Triliana MKes PhD selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Kemudian acara yang kelima adalah pembacaan peraturan acara. Yang keenam adalah acara inti bersama dengan narasumber. Yang ketujuh penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Yang kedelapan adalah presensi dan post-test. Yang kesembilan penutup dan doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan wasilah Siratul Fatihah, dengan harapan acara berjalan dengan lancar dan dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton.
Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Maman Firdaus. Kepada Saudara Maman Firdaus, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya adalah melantunkan Yalal Waton. Yalal waton, kumpul waton, minal iman, walakakum. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah. Hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang menentang, binatang di bawah duli, siapa datang menentang, binatang di bawah duli. bawa dulimu.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nuril Anwar. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori wa tiryakil ayat wa min ya Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar alihi adhari wa nabiil akhir adada bi'abillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Muhammad Hakim Sultan Damaralan. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dengan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti yang kita dapat rasakan pada malam hari ini. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, Dr. Ahmad Riana MKes PhD. Yang saya hormati, Kanit Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, Bapak Yonin Arif Martino, SSK MKes. Yang saya hormati, Dr. Rendra Bramanti, spesialis mikrobiologi klinik. Yang saya hormati, para hadirin dan teman-teman panitia yang saya banggakan. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin, walau dalam keadaan pandemi tentunya pasti menemui beberapa kendala yang dihadapi. Jadi, tujuan diadakannya webinar yang mengambil tema mutasi COVID dan vaksinasi ini semata-mata hanya ingin memperoleh informasi yang lebih dan tentunya terpercaya agar dapat kita jadikan model sebagai calon tenaga kesehatan untuk memberi informasi-informasi yang salah yang berkembang, khususnya di keluarga
dan di kalangan umum masyarakat. Kemudian ada banyak kesalahan dari panitia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Adam selaku Ketua Pelaksana atas sambutan yang telah diberikan. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan oleh Muhammad Ali Yafi selaku Steering Komite dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Kepada Muhammad Sandi Ali Yafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ahmad Triliana, Magister Kesehatan, PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Yang terhormat Pak Yoyon Arif Martino, selaku Kepala Unit Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Dr. Endra Bramanti, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, sebagai pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati para panitia webinar dan para peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan di era pandemi ini agar kita mampu berdiskusi pada malam hari ini. Dan tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat beliau juga telah membawa kita dari kegelapan ke era cahaya. Saya sejujurnya sebagai SC dari teman-teman panitia sangat berterima kasih kepada keseluruhan peserta yang sudah melebihi dari jumlah yang kami harapkan. Dan saya sangat berharap juga dengan hadirnya Dr. Endra Bramanti sebagai pemateri pada hari ini bisa memberikan kita sebagai solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada hadir di masyarakat. Karena apa? Karena materi yang akan kita bahas pada malam hari ini merupakan materi yang sedang panas-panasnya terkait isu-isu corona, baik dari sisi vaksinasi maupun dari sisi mutasi corona yang mungkin kita juga tidak tahu bagaimana berita benar atau tidaknya. Makanya kita beruntung mengundang beliau sebagai pemateri pada malam hari ini. Akhir kata dari saya, semoga acara semakin sukses dan tidak ada kendala. Dan semoga dari kegiatan pada malam hari ini memberikan kita manfaat agar semua pertanyaan yang ada pada diri kita semoga terjawab dan tidak menimbulkan interpretasi yang salah di masyarakat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Sandi Ali Yafi selaku Steering Komite atas sambutan yang diberikan. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan oleh Dr. Rahma Triliana MKes PhD selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar. Mohon maaf, ini jaringannya punya saya kayaknya agak nggak stabil. Jadi saya menyalakan dua wifi. Semoga nanti suaranya tidak terputus-putus. Pertama-tama, pada yang terhormat Dr. Rendra Bramanti, spesialis mikrobiologi, sambil SMA-nya beliau ke Jember, saya di SMA Suko Mojokerto. Terus sekolahnya di UB. Dan beliau ternyata juga lulusan FKUB. Di spesialisnya. Terima kasih atas kesediaan Dr. Rendra dan juga membahas tentang COVID dan vaksinasi, terutama dari sisi mikrobiologinya atau ketika kita bicara tentang the new coronavirus
2019 atau SARS masih memberikan kita semua nikmat kesehatan, keluangan waktu, dan juga kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, malam Minggu, malam yang panjang, hujan-hujan sedikit. Kita mencari ilmu, semoga ilmunya nanti menjadi jalan berkah kita untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih paham tentang vaksinasi COVID dan mutasinya. Kepada anak-anakku yang sekarang menyelenggarakan kegiatan, saya berbangga karena kalian kalau acara seperti ini sifatnya sangat selain itu juga terima kasih pada seluruh peserta. Suaranya putus-putus ya. Dokter, agak putus-putus. Bentar, saya cari itu. Ini ya wislah. Sasa pinjaman mundur. Oke, apakah suaranya lebih stable sekarang? Atau sama aja? Kalau sama aja berarti bagaimana mutasi dari COVID-19 terus pengaruhnya pada vaksinasi, dan mungkin Anda bisa nanti bertanya lebih jauh dan berdiskusi dengan Dr. Rendra yang sudah pakar terkait dengan kegiatan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon. Kepada Dr. Rendra dan manfaat buat Anda semua, dan juga tidak hanya peserta tapi juga panitia dan semua yang hadir dapat dirahmati Allah dan diberikan kesehatan seterusnya. Saya kembalikan kepada sesi acara. Terima kasih.
Terima kasih banyak Dr. Ahmad atas sambutan yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya adalah pembacaan peraturan pada webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah baik peserta maupun panitia diusahakan untuk mematikan mikrofon dan senantiasa menyalakan kamera kecuali bagi yang berhalangan. Untuk yang kedua, peserta dan panitia dimohon untuk tenang, tertib, dan tidak membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Untuk yang tertib, tidak membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Untuk yang ketiga, Baik, untuk yang keempat, pertanyaan yang ingin diajukan oleh peserta maupun panitia bisa dituliskan pada room chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator. Apabila peserta atau panitia hendak izin ke kamar mandi sejenak, diperkenankan izin melalui chat pada room Zoom. Untuk yang keenam, menjelang akhir acara akan dibagikan untuk post-test dan juga absensi pada room chat Zoom. Yang ketujuh, peserta dan panitia dimohon untuk tidak meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung karena nanti menjelang berakhirnya acara akan ada sesi foto bersama. Untuk yang kedelapan, peserta dan panitia dimohon untuk merename format nama menjadi peserta, nama, dan untuk panitia. Sekian peraturan yang akan berlaku selama acara webinar berlangsung. Selanjutnya memasuki acara inti yakni webinar dengan tema mutasi dan vaksinasi. Saya serahkan kepada moderator. Bagi yang bertugas dipersilakan. Saya akan melaporkan kepada moderator. Bagi yang bertugas dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada MC yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dayana Leoginia Putri, selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Sebelum memasuki penyampaian materi, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Baik, Dr. Rendra Bramanti, spesialis mikrobiologi klinis. Riwayat pendidikan beliau ada SDN Pancar Keling 7 Surabaya, SMPN 2 Mojokerto, SMA 2 Jember, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, spesialis mikrobiologi klinisnya di Universitas Airlangga, kemudian spesialis mikrobiologi klinis konsultannya di Universitas Brawijaya. Selanjutnya. Untuk jabatannya, sekarang beliau sebagai Kepala Instansi Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, kemudian Kepala Instansi Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, kemudian Ketua Komite dari Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, kemudian Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, dan
Tim Panitia Pengawas Resistensi Antibiotik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak. Dan sebagai staf pengajar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2017 hingga sekarang. Next. Baik, sudah selesai dengan pembacaan CV dari beliau yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi materi yang berjudul Mutasi COVID dan Vaksinasi. Spesialis mikrobiologi klinis dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Sudah dengar ya suara saya? Nggih, dokter sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan tim pengajar FK Unisma, teman-teman semua, adik-adik. Saya bilang teman-teman aja ya. Teman-teman yang panitia maupun peserta webinar ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat. Kita juga mengucapkan terima kasih sudah diberikan waktu bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Unisma. Delay ya soalnya? Tidak. Tidak, dokter. Baik, semoga jadi saya mengucapkan terima kasih buat adik-adik panitia dan peserta yang hebat ya. Malam-malam minggu belajar hebat ya. Saya dulu enggak pernah ya, malam minggu malah enggak belajar. Jadi semoga kita bisa sedikit, kalau saya bilang kita ini sharing aja ya, sekedar sharing aja cerita dan sharing. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, baik adik-adik panitia, peserta, dan saya sendiri juga barangkali juga bisa belajar dari nanti dari adik-adik semua. Karena kan kita enggak tahu ya, mungkin adik-adik juga punya ide-ide atau masukan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di share itunya. PowerPoint. Oke. Jadi saya mulai ya. Memang kebetulan materinya ini untuk saat ini sih sebenarnya pas masih panas-panasnya ya. Memang sedang rame antara mutasi dan vaksin. Seperti kita tahu bahwa terjadi gelombang kedua tentang COVID ini, atau mungkin nanti gelombang ketiga atau gelombang keempat, kita juga tidak tahu karena mutasi ini berjalan terus. Dan itu juga ada hubungannya dengan vaksin, iya pasti ada berhubungan dengan vaksin, ya akan ke arah sana juga. Jadi memang ini tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan menjadi inspirasi buat adik-adik semua ya, dan teman-teman semua yang di sini. Next, Mbak. Pertama kita ini ya, bahwa mutasi adalah seperti kita tahu di film-film itu mutan itu ya. Nah, untuk adik-adik ini pasti ngerti lah ya, mutan, X-Men. Wah itu film-film, kalau yang seneng nonton film-film Marvel gitu pasti misalnya hanya mutasi. Jadi mutasi ini adalah perubahan rangkaian DNA atau RNA. Nah, dalam ini kalau kita virus COVID ya RNA, karena virus COVID virus RNA. Nah, dengan adanya perubahan DNA atau RNA tersebut, maka ya terjadi perubahan produk. Produknya sendiri kalau di virus ini, kalau di virus COVID ini adalah ya bisa terjadi virulensinya berubah salah satunya. Salah satu perubahannya adalah virulensinya yang berubah. Nah, dengan perubahan virulensinya ini ya bisa menjadi lebih
berbahaya, lebih menular, tapi juga bisa lebih ya lebih jelek ke arah yang lebih jelek gitu ya. Nah, dan mutasi sendiri ini adalah ya diturunkan kepada ya turunannya sama seperti ya ini memang salah satu cara dari Allah untuk membuat makhluk hidup itu bisa bertahan ya dengan mutasi ini. Itu ya. Jadi dengan mutasi ya sama manusia pun juga mutasi ya. Jadi nah salah satu cara Gusti Allah dengan membuat mekanisme alam terjadinya mutasi ini adalah ya untuk membuat survive ya atau bertahan makhluk hidup tersebut gitu ya. Dan perubahan ini bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Demikian juga dengan virus ini. Jadi virus yang berkembang sekarang, yang COVID sekarang bisa jadi dia berbeda dengan COVID yang sebelumnya karena mutasi tersebut. Seperti yang mungkin rame sudah ya di D614 itu ya. Bahkan kalau yang terakhir kemarin sebenarnya teman-teman di FKUGM sudah ketemu sekitar 30-an. Nah, kapan mutasi ini terjadi? Mutasi ini terjadi adalah setiap 100.000 atau 1 juta kopi pasti dia akan terjadi kesalahan. RNA, DNA itu setiap memang ada mekanisme tersebut. Jadi setiap 10.000 fotokopi, nah padahal virus tersebut juga berkembang sangat cepat. Sekali dia masuk satu virus saja, nah dia sudah berkembang menjadi jutaan kopi. Nah di antara jutaan kopi itulah dia terjadi salah satu pasti adalah yang mutasi gitu loh. Oke. Dan itu akan berkembang ke generasi yang selanjutnya. Next. Nah, sebenarnya mutasi ini sebenarnya udah dari dulu ya. Wong diduga awal dulu kan memang COVID ini hanya dari hewan ke hewan ya, tidak dari hewan ke tidak human to human. Nah, apakah dia bisa kok sampai bisa dari kelelawar ke manusia atau dari akhirnya sampai dari manusia ke manusia itu adalah sudah ya memang mutasi. Karena kan dia sudah berbeda dari produk awalnya, dari organisme awalnya. Nah, jadi apakah dia sudah mutasi sebenarnya sejak dia menular dari human ke human itu atau dari kelelawar ke human kemudian dari ke manusia atau dari manusia ke manusia dia sebenarnya sudah mutasi sebenarnya. Saat itu sebenarnya sudah mutasi. Makanya namanya SARS-CoV-2. Kan ada SARS-CoV, ada SARS-CoV-2. Nah, yang sekarang kan SARS-CoV-2 ini, nah makanya diberi nama SARS-CoV-2 ini karena memang ya dia sudah berbeda dengan yang SARS-CoV yang awal kan. Tuh. Oke, next. Nah, ini hanya sekedar tipe-tipe ya. Dulu awalnya adalah tipe A ini, mutasi ini kebanyakan berkembang di yang tipe A ini ada yang jadi ini adalah tipe A, B, C ini adalah dari mutasi tersebut, dari beberapa mutasi ada yang berkembang di negara mana, di negara-negara, di region-region yang berbeda. Sampai yang tipe C ini adalah yang terakhir yang di Singapura ini, di Asia ini ya yang tipe C ini. Next. Nah, dengan adanya mutasi tersebut, akibatnya apa? Ya kasusnya pasti meningkat. Kematiannya yang meningkat. Adanya reinfeksi. Jadi orang yang sudah sembuh kok bisa kena lagi. Orang yang sudah sembuh kok bisa sakit lagi. Ya karena memang virusnya sudah berbeda dengan yang dia dulu ketularan awal, gitu ya. Nah, seperti kita tahu tadi bahwa mutasi itu terjadi memang ya natural. Kita tidak bisa cegah itu. Ya memang itu memang sudah sunatullah ya kalau kita bilang apa ya memang Allah menciptakan begitu. Jadi kita tidak bisa mencegah mutasi itu tidak bisa. Kita hanya bisa menghambat. Mencegah, menstop tidak bisa. Ya sama seperti manusia kan, manusia juga akan terus berkembang itu kan juga mutasi ya. Adik-adik yang
teman-temannya lain malam mingguan pada jalan-jalan, kita belajar deh. Nah itu jenengan sudah mutasi, merubah gen seneng-seneng menjadi gen belajar, itu sudah mutasi itu, ya, dalam tanda petik ya. Nah untuk itu ya tetap diperlukan pencegahan. Pencegahannya ya tetap 3T, tracing, testing, dan treatment itu pasti. Kemudian 3M itu pasti ya, masker, mangan masker bukan ya. Jadi masker, distancing, menjaga jarak, mencuci tangan, itu 3 itu pasti. Sebenarnya tujuannya apa sih dengan 3 itu? Dia adalah menghambat mutasinya supaya dia tidak berkembang lagi kan virusnya. Kalau menular ke orang lain, berpindah ke orang lain, dia berarti punya kemampuan untuk berkembang lagi, untuk bereplikasi lagi, untuk menjadi banyak lagi. Nah, di antara banyak itu tadi kan ada satu yang mutasi, itu yang tadi saya katakan di awal tadi. Di antara 100 atau 1 juta virus yang ada di dalam tubuh satu orang ya. Nah, itu pasti adalah 1 atau 2 yang mutasi. Nah, di situ kan yang ditakutkan itu. Kemudian salah satunya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi ini tujuannya adalah membentuk herd immunity ya. Jadi itu. Next. Next slide. Nah, tujuannya apa? Kalau vaksinasi adalah menurunkan kesakitan dan kematian. Ini pasti, semua pasti bertujuan baik ya. Jadi vaksinasi tujuannya baik. Ya mudah-mudahan juga nanti harus tujuan yang baik harus dilakukan, diikuti dengan cara-cara yang baik juga, ya kan? Jadi ya niatnya baik, cara-caranya juga baik, harusnya begitu. Kemudian mencapai kekebalan, tujuannya yang kedua adalah mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah penularan. Ya sama seperti yang vaksinasi sebelumnya ya, yang mungkin adik-adik sudah tahu semua lah ya, vaksinasi yang menjadi program pemerintah sebelumnya yang untuk bayi itu ya. Jadi apapun itu tujuannya sama, menurunkan kematian, kesakitan, kemudian membentuk kekebalan kelompok, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, kemudian menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Jadi ini tujuannya ya tetap sama seperti vaksin-vaksin yang lain ya. Jadi ya harapannya dengan adanya vaksin begini tujuannya ya itu tadi mengurangi kesakitan kematian. Meskipun tadi kalau kita di slide yang sebelumnya vaksinasi yang terakhir kan yang ditaruh pertama apa? Tetap tracing, testing, treatment, yang kedua 3M. Jadi vaksinasi tetap tidak bisa menggantikan, begitu divaksin terus kita lupakan 3M begitu ya. Seperti yang sudah kita lihat ya di TV gitu ya. Oh, selebritis begitu sudah divaksin, merasa bebas langsung party dan kemana-mana, itu lebih ngawur lagi ya. Nah itu tadi. Jadi vaksin ini pun adalah urutan yang keempat, bukan urutan yang pertama. Begitu divaksin besok kita sudah tidak pakai jam malam lagi, jalan tidak pakai distancing, tidak perlu pakai masker lagi. Ya padahal nanti akan tahu ya bahwa virus yang sekarang kita hadapi sudah berbeda dengan virus yang sebelumnya. Kalau kita bicara lagi ke mutasi lagi itu tadi kan, balik lagi. Oke, next. Nah, ini kalau bicara vaksin sendiri bahannya bermacam-macam, tapi pada dasarnya dia dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah dari inactivated virus yang dilemahkan. Virus utuh dilemahkan. Ada juga yang bagian dari virus tersebut. Dalam hal ini ya RNA-nya atau mRNA-nya ya. Kemudian ada juga yang berasal dari viral vektor atau dari virus yang lain tapi ditempeli salah satu bagian dari virus COVID tersebut. Nah, ada juga yang RNA-nya. Itu tadi RNA adalah bagian yang salah satu virus tadi ya. Nah, kalau kita bicara safety, keamanan, kemudian efektivitas, memang yang paling berbahaya ya pastilah ya inactivated virus. Di mana-mana adalah virus yang utuh yang dimasukkan ke yang dengan
teman-teman mahasiswa juga, adik-adik juga bisa membayangkan ya, bayangkan barang utuh dimasukkan begitu ya, virus utuh dimasukkan, itu kan lebih bahaya ya daripada hanya virus ini kita potongi aja, saya masukkan kakinya aja deh. Nah, dia kan kemungkinannya kan lebih kecil untuk menimbulkan masalah daripada virus utuh yang dilemahkan, gitu ya. Gitu. Jadi ini sudah secara epidemiologis begitu. Next. Next slide. Nah, vaksin harapannya adalah di mana-mana sama, efektif, aman, ya halal. Kalau kita di sini harus halal, efektif. Nah, efektif ini berarti ya vaksin tersebut harus bisa membentuk antibodi kepada orang yang diberi vaksin. Nah, supaya bisa terbentuk antibodi, nah berarti kan apa? Orang tersebut kan harus tidak sakit dulu kan? Kalau sudah sakit atau dia sudah pernah positif COVID atau sudah pernah, kan sudah terbentuk antibodinya. Berarti dia ya sudah tidak begitu efektif kalau diberikan. Yang kedua, aman. Nah, seperti balik lagi tadi, aman itu safety di antara itu tadi yang apa? Virus yang dilemahkan sampai ke bagian virusnya sendiri. Yang terbaik adalah sebenarnya yang selain yang inactivated virus. Itu adalah yang paling aman. Kalau halal ya harus halal lah ya semua ya, pasti ya. Kalau halal mah halal. Itu mungkin bagiannya teman-teman dari MUI untuk melihat dari bahannya, Pur. Nah, ini sebenarnya untuk efektif, aman, dan halal ini sebenarnya masih banyak hal dan panjang yang harus didiskusikan gitu ya tentang vaksin COVID ini. Oke, next. Nah, mengapa orang yang sudah divaksin apakah selalu bisa terbentuk? Apakah bisa selalu efektif? Belum tentu juga jawabannya. Nah, karena macam-macam itu tadi. Pertama, di genetik. Dari genetik, kalau memang dari awalnya memang tiap bangsa di dunia ini diciptakan suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, itu ya seperti di Quran bilang, memang berbeda-beda, genetik tersebut membawa ya kemampuan genetik yang berbeda-beda. Kekebalan tubuhnya juga berbeda-beda, kemampuan membentuk antibodinya juga berbeda-beda. Ya sama seperti ya mungkin kita ya kalau makan di jalan, di pinggir jalan gitu ya, makan yang sedikit ya penyetan, apa gitu yang rotok kempro-kempro sedikit begitu, kita itu oke, tidak apa-apa. Nah, teman saya dulu dari Belanda tak ajak makan begitu ya, dia bisa masuk rumah sakit diare betulan, gara-gara hanya sekedar makan soto itu ya bisa diare betulan. Padahal ya buat kita ini ya, itu sudah sarapan tiap hari ya. Nah, itu genetik. Juga berbeda-beda. Kemampuan dia menerima penyakit itu juga berbeda-beda. Nah, kemudian cara pemberiannya, kemudian jenis vaksinnya sendiri itu tadi. Kemudian komposisinya, cara kerja vaksinnya juga berbeda-beda. Nah, salah satunya kalau diberikan vaksin yang pertama dengan platform yang pertama, untuk diberikan booster vaksin yang kedua, platformnya harus sama. Kalau tidak sama, dia juga bisa menimbulkan efikasi yang berbeda-beda juga. Kemudian, ya kondisi penularan virus antar daerah paparan. Nah, bagaimanapun, atau lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Nah, kalau sudah divaksin tetap tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, tidak cuci tangan, padahal virusnya juga, nah otomatis juga virusnya juga akan tetap berkembang biak kan, karena meskipun orang divaksin sudah timbul antibodi, tetap itu memang sudah sunatullahnya bahwa virus itu juga akan melawan juga kan, sama. Dia juga akan menciptakan bermutasi lagi untuk melawan antibodi tersebut. Makanya
seperti adik-adik yang tahu atau teman-teman tahu kalau imunisasi untuk anak-anak yang sudah dilakukan nasional kan tetap harus diberikan booster kan, satu hepatitis B1, nanti diberikan lagi kedua. Karena itu apa? Karena antibodinya pertama bisa terbentuk, bisa tidak. Kemudian virusnya juga bisa mutasi, bisa tidak. Jadi tetap diberikan booster. Nah itu jadi kondisi lingkungan juga berpengaruh. Jadi bukan berarti setelah pakai vaksin moro bebas begitu ya. Karena itu tadi rule-nya adalah vaksin itu bukan jawaban untuk ini. Justru vaksin itu adalah dia ada di posisi keempat ya, posisi ketiga dalam urutan penanganan COVID ini tadi. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh efikasi vaksin. Jadi ya di Turki 91%, Brasil 78%, Indonesia 65%, lebih rendah kan? Nah ini loh bahwa tadi sebagai contoh bahwa genetik berpengaruh. Orang Turki mungkin divaksin ya berhasil. Orang Brasil ya berhasil mungkin. Indonesia ya belum tentu juga pakai vaksin itu berhasil dengan tingkat efikasi yang tinggi. Nah, itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi inspirasi buat adik-adik. Wah, untuk besok yang mungkin ingin meneliti tentang ini ya. Oke, next. Nah, ini vaksin itu memang tidak boleh diberikan kepada, ini adalah kontraindikasinya ya, salah satunya orang yang bertekanan darah tinggi, kemudian pernah menderita COVID-19. Nah, pernah menderita, taunya pernah menderita bagaimana? Ya berarti harus di swab dulu kan. Untuk tahu bahwa oh iya pernah menderita, taunya kan harus di swab dulu. Nah, itu salah satunya. Kemudian sedang hamil atau menyusui, kemudian gejala ISPA dalam 7 hari, kemudian ada anggota keluarga yang menderita COVID, riwayat alergi berat. Nah ini sudah ditanyakan atau belum sebelum menerima vaksin harusnya ditanyakan. Kemudian sedang dalam terapi aktif jangka panjang, kemudian penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit ginjal, penyakit autoimun, penyakit saluran pencernaan kronis, diare, segala macam yang kronis, penyakit hipertensi, hipotiroid, penyakit kanker pasti ya, imunokompromis, dan penerima transfusi. Next. Nah, ini adalah yang perlu mungkin untuk digarisbawahi bahwa vaksin memang diharapkan dapat memicu herd immunity, tapi tetap itu tadi ya, bahwa dia posisinya tidak bisa menggantikan bahwa kalau sudah divaksin tidak perlu lagi 3T, 3M. Oh enggak, vaksin ini adalah di bawahnya kok. Dia posisinya kan di bawahnya kan. Gitu ya. Jadi walaupun sudah didapatkan vaksin, protokol tetap harus dilakukan. Jangan setelah divaksin besoknya bikin pesta. Kayak selebriti saja. Oke, itu next. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kucing yang tetap mematuhi protokol tadi ya. Jadi meskipun dia sudah divaksin, dia tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, itu saja. Mungkin kita bisa banyak diskusi atau sharing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Para peserta maupun panitia dapat menuliskan pertanyaannya di room chat Zoom ya. Pertanyaan pertama itu dari Elva Kirana. Banyak macam vaksin di luar negeri dalam menangani COVID. Nah, apa keunggulan dari Sinovac dengan vaksin lain, dokter?
Kalau kita bicara keunggulan, pertanyaan pertama tadi ini ya, memang banyak. Kalau kita bicara keunggulan sih tetap balik lagi ya. Vaksin di negara-negara yang sudah melakukan vaksin pun juga itu tadi berbeda-beda ya. Dia punya efisiensi yang berbeda-beda, punya hasil yang berbeda-beda. Nah, seperti yang di slide tadi kan kita lihat ya, bahwa kalau Sinovac adalah yang berasal dari inactivated virus. Nah, inactivated virus itu adalah vaksin yang di dalam ilmu vaksin itu adalah vaksin yang paling berisiko tertinggi dengan memberikan inactivated virus. Jadi kalau bicara keunggulannya ya negara-negara lain juga belum banyak yang menggunakan Sinovac juga ya tahu saya. Jadi kalau negara-negara maju sudah menggunakan produk mereka sendiri, Pfizer pakai yang macam-macam lah ya. Jadi kalau keunggulannya ya memang belum ada jurnal atau itu ya yang sudah mempublikasikan tentang Sinovac itu, karena negara-negara maju pun ya belum ada yang pakai Sinovac juga. Mereka pakai punya mereka sendiri. Nah, harusnya Indonesia juga pakai punyanya sendiri, iya. Karena vaksin yang baik adalah vaksin ya vaksin yang berasal dari virus di negara itu sendiri lagi, yang disesuaikan dengan genetik orang di Indonesia sendiri itu tadi, seperti yang di slide tadi bahwa pengaruh-pengaruh tersebut bisa berpengaruh. Jadi kalau secara keunggulan ya saya rasa kok saya tidak menjawab tidak unggul ya. Tapi kalau dari materi, dari platformnya, kalau kita bicara dari platformnya bahwa itu berasal dari virus yang digunakan, jadi memang risikonya paling tinggi. Itu paling tinggi maksudnya untuk terjadi itu ya, untuk terjadi efek samping paling tinggi. Jadi kalau keunggulannya sih belum, karena negara-negara lain tidak ada yang pakai dibandingkan. Ya. Tidak jelas ya suaranya? Jelas dokter sekarang. Ya, jadi itu tadi kalau mengenai perbandingan keunggulan, ya saya belum ada jurnal yang menyebutkan keunggulan, karena negara lain, negara-negara besar yang sudah melakukan vaksin belum ada yang pakai Sinovac. Nah, mereka menggunakan produk-produk mereka sendiri juga. Jadi, nah, tapi kalau dari segi resiko, kalau dilihat dari bahannya, karena dia berasal dari virus yang dilemahkan adalah mempunyai resiko yang tertinggi, iya. Risiko efek samping tertinggi, iya, dibandingkan yang lain ya. Tuh. Baik, ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Fahrudin Arozak. Jadi saya pernah membaca artikel bahwa vaksin dosis pertama disuntikan di hari pertama, kemudian disuntikan dosis yang kedua, yaitu pada 21 hari setelahnya. Nah, waktu di antara dosis pertama dan dosis kedua, apakah benar akan meningkatkan resiko dari perburukan infeksi? Bagaimana, dokter? Kalau, pertama begini, apakah meningkatkan resiko? Yang pertama begini, jadi vaksin itu tadi seperti saya sampaikan, vaksin jika diberikan 2 kali, dia harus mempunyai platform yang sama. Nah, apakah yang kita menggunakan platform yang sama kan belum ada kejelasan gitu ya. Yang pertama kita mungkin di sini kita pakai Sinovac, selanjutnya pakai apa kita juga belum tahu. Nah, padahal harusnya kalau di ilmu vaksin dia harus berplatform yang sama. Nah, apakah dalam jarak sebegitu itu sudah bisa menimbulkan
infeksi yang lebih berat, ya bisa saja. Kalau dia bisa, ya bisa. Karena apa? Tetap itu tadi, vaksin kan bukan berarti dia bebas dari itu ya. Karena dan belum tentu juga diberikan vaksin itu. Yang penting sebelum diberikan vaksin itu berarti dia harus diperiksa dengan baik dulu, dilakukan protokol yang baik dulu bahwa dia memang tidak terinfeksi kan, supaya tidak diberikan vaksin jadi dia terinfeksi 2 kali. Nah, untuk menyatakan itu kan juga harus dilakukan protokol dulu ya. Maksudnya apakah di sini dilakukan protokol itu harusnya dilakukan begitu. Nah, apakah bisa memperberat dengan jarak sebegitu? Iya. Nah, karena juga bisa tertular dari tempat lain juga gitu ya. Tertular dari saat menunggu vaksin yang kedua itu seseorang juga bisa tertular reinfeksi lagi kan. Tertular yang lain lagi gitu loh. Kalau memang virusnya sudah mutasi juga, sudah banyak di sini. Kalau sudah banyak ya memang akan tetap. Nah, sudah banyak itu kenapa? Ya karena orang tetap tidak menjaga itu tadi, tidak menjaga 3M itu tadi. Begitu divaksin, orang sudah tambah semakin, seolah-olah aman begitu ya, seolah-olah dia udah segalanya. Nah, itu yang membuat di antara vaksin kedua itu akan menjadi lebih berat lagi bisa. Oke, dokter. Terus kemudian nih dokter, ada dari salah satu peserta ini, karena kan banyak banget nih dari bahkan anggota DPR aja tuh belum mau divaksin, bahkan banyak banget juga masyarakat yang nggak mau divaksin. Nah, itu bagaimana ya dokter cara mengedukasi masyarakatnya? Ya, cara mengedukasinya sebenarnya begini. Bagaimanapun vaksin memang bertujuannya baik. Itu tadi, kalau tujuannya baik, harus dilakukan dengan protokol yang baik juga. Ya kan? Niat yang baik harus dilakukan dengan hal-hal yang baik juga. Nah, dilakukan dengan hal-hal yang baik bagaimana? Nah, berarti ya sebelum vaksin, lakukan protokol-protokol vaksin yang baik. Yang seperti dilakukan di negara-negara yang sudah melakukan vaksin. Amerika, Inggris, Turki, itu adalah negara-negara besar yang sudah melakukan vaksin. Nah, mereka juga melakukan protokol. Protokolnya adalah, yaitu tadi, syarat-syarat tadi harus dipenuhi, syarat-syarat supaya tidak terjadi kontraindikasi tadi itu. Untuk pasien yang tekanan darah tinggi, harus dicek betul, kemudian apakah dia sudah pernah terkena COVID atau tidak. Nah, untuk supaya tahu terkena COVID atau tidak, berarti kan harus di-swab kan? Harus dilakukan PCR kan? Nah, dilakukan enggak itu di sini? Nah, jadi silakan ikut vaksin, masyarakat harus ikut vaksin, tapi masyarakat juga harus pintar bahwa dia juga harus mengerti bahwa kalau sebelum dia vaksin itu apa saja yang harus dia lakukan. Bahwa masyarakat harus tahu bahwa dia sebelum menerima vaksin itu dia harus memastikan bahwa dirinya bebas dari COVID, tidak punya penyakit alergi, tidak ada darah tinggi, yaitu tadi penyakit-penyakit yang orang-orang yang tidak syarat-syarat yang tidak boleh divaksin itu tadi, bahwa dia sudah terbebas dari persyaratan itu, baru boleh dia divaksin. Jadi ya tetap silakan vaksin, tapi dengan ya masyarakat juga harus mengerti juga bahwa demi kebaikannya dia sendiri, dia juga harus berpikir ya, harus cerdas juga bahwa sebelum kamu vaksin ya dirimu harus kriteria yang tadi itu juga harus tahu bahwa dia tidak masuk ke kriteria itu tadi, ya kan? Darah tinggi, alergi, gangguan ginjal, segala macam. Nah, untuk itu memang dia harus melewati protokol kesehatan. Nah, jadi ya vaksin, tapi lakukan protokol yang baik. Karena niatnya baik, harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya kan? Iya, dokter. Berarti sebelum kita vaksinasi tetap mematuhi protokol nggih dokter dan memenuhi kriteria berikut. Iya. Ini nggih dokter. Harus dilakukan dengan protokol.
Pertanyaan selanjutnya ini dari Ayu Cintia dari Fakultas Kedokteran Undana Kupang. Ingin bertanya dokter, apakah vaksin Sinovac ini masih efektif digunakan untuk membentuk antibodi yang melawan virus corona yang sudah bermutasi? Terima kasih. Itu bagaimana ya dokter? Apakah vaksin Sinovac ini masih efektif enggak? Ya, masih efektif kalau melawan virus yang bermutasi itu tadi. Ada kata-kata terakhir tadi untuk melawan virus yang bermutasi. Kalau untuk melawan virus yang bermutasi ya pasti tidak efektif. Karena kan itu tadi awal saya jelaskan bahwa virus yang bermutasi itu sudah berbeda dengan virus yang dilemahkan yang di dalam Sinovac itu tadi kan. Apakah dia sama virusnya? Kalau sama ya dia bisa melindungi, tapi kan namanya aja sudah virus yang bermutasi. Berarti kan sudah beda kan virusnya dengan virus lemah yang ada di dalam vaksin Sinovac itu. Ya pasti tidak melindungi kalau untuk melawan virus mutasi. Pasti tidak melindungi jawabannya. Di mana-mana pasti tidak melindungi. Baik dokter. Makanya itu tadi, kenapa vaksin itu tetap ditaruh di urutan ketiga, ya kan? Tetap 3T, 3M itu tadi. Kenapa vaksin tetap ditaruh di bagian ketiga, bukan bagian pertama? Karena dia tetap tidak bisa melindungi dari virus yang mutasi. Iya dokter. Terus kemudian, nah ini banyak pertanyaan dari peserta. Dokter, apabila saya alergi berat, itu vaksinnya apakah bekerja atau tidak, dokter? Ya tergantung alerginya, alergi apa dulu. Kalau dia memang ada alergi yang ada alergi terhadap zat-zat yang ada di dalam vaksin Sinovac tersebut atau vaksin tersebut, ya tidak bekerja dengan baik, malah jadi berbahaya ya, bukan hanya baik, malah jadi berbahaya. Justru dia bisa timbul reaksi alergi lagi, bukan hanya tidak baik, tapi justru berbahaya. Ya. Iya dokter. Kira-kira dokter ini antusiasnya banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Iya, nggih dokter. Kira-kira pertanyaannya berapa lagi nggih dokter? Sampai jam berapa? Waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 8.20 dokter. Sekarang jam 8. Masih ada ya lagi 11 menit lagi. Satu pertanyaan lagi aja deh dokter kayaknya. Ya boleh. Ini dokter dari Jun Ijin. Saya dengar banyak masyarakat yang positif COVID, namun tanpa gejala. Nah, lalu apakah ketika kita nanti akan divaksin, perlu di-swab dulu untuk memastikan tidak positif COVID? Kemudian, jika vaksinasi di masyarakat belum merata, dinamika seperti apa yang akan terjadi dan apakah ada pengaruhnya, dokter? Ya. Jawabannya apa? Tadi kan sudah tak jelaskan. Tetap sebelum vaksinasi itu tetap mematuhi protokol dan dan masuk dalam kriterianya. Iya, nah itu tadi kan pertanyaannya apakah karena banyaknya orang yang tanpa gejala, apakah perlu di-swab lagi atau enggak? Kalau pertanyaan itu tadi, ya perlu, ya kan? Perlu dan harus. Itu karena salah satu protokolnya dari negara-negara yang sudah melakukan vaksin adalah swab itu sebelum dilakukan vaksin. Perlu. Berarti nanti setelah divaksin tetap swab lagi nggih dokter untuk memastikan
Dia itu tidak kena COVID. Kalau sudah ya dong. Oh, gitu. Terima kasih, dokter. Karena waktu tanya jawabnya sudah selesai, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari materi webinar pada malam hari ini, dokter. Ya. Yang pertama itu mutasi dan vaksin COVID-19. Mutasi adalah perubahan rangkaian DNA dan atau RNA suatu organisme. Adanya perubahan tersebut terjadi perubahan produk. Nah, untuk pencegahannya itu ada 3T, 3M, dan vaksinasi. Tujuan dari vaksinasi tersebut adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian, kemudian mencapai kekebalan kelompok, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, dan menjaga produktivitas. Baik dokter, saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Rendra Bramati, spesialis mikrobiologi klinis, atas materi, ilmu, serta waktu yang diberikannya. Semoga materi yang diberikan bisa mengedukasi kita semua. Dan pastinya itu bermanfaat, serta menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih ya. Oke, dokter. Saya izin live dulu ya. Tidak lupa. Ya, assalamualaikum. Oke, dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Semoga dan teman-teman Unisma semua sehat-sehat dan diberi kelancaran dalam belajar dan bekerja, itu ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah tertib dalam mengikuti aturan yang berlaku dan mau berpartisipasi dalam sesi pertanyaan agar kita semua semakin luas pemahamannya. Sekian dari saya Dayana sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Rendra Bramanti, spesialis mikrobiologi klinik Unsultan yang telah menyampaikan materi. Dan juga terima kasih kepada Saudari Dayana Putri selaku untuk acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, yakni Dr. Rendra Bramanti, spesialis mikrobiologi klinik Unsultan. Kepada Saudara Hakim Sultan Damar Alamada, selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan untuk memberikan sertifikat. Baik, karena dokternya sudah keluar, maka nanti bisa dikirim langsung saja ke dokter. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu post-test dan juga presensi. Untuk link post-test dan link presensi akan di-share melalui room chat Zoom. Waktu yang diberikan adalah 12 menit.
Dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan foto bersama. Baik, akan saya mulai untuk sesi fotonya. Untuk yang belum on cam, bisa segera on cam ya. Saya mulai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ini sudah dilakukan foto bersamanya. Baik, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah menonton bersama video dari FK Unisma. Waktu dan tempat kami persilakan. Sulit menemukan kampus Universitas Islam Malang, Unisma. Kampus dengan nuansa Islami ini terletak di kawasan Dinoyo, tepatnya di Jalan MT Haryono 193, Kota Malang. Dari fakultas yang dimiliki Unisma, Fakultas Kedokteran memiliki 7 mahasiswa baru. Apalagi fakultas ini merupakan fakultas kedokteran pertama di lingkungan kampus-kampus NU di seluruh Indonesia. Bagi kampus kedokteran berbasis NU, Fakultas Kedokteran juga menjadi fakultas favorit di kampus hijau ini. Di Unisma, kedokteran telah mendapatkan izin pada tahun akademik 2005-2006 lalu. Izin yang izin pendirian dan pembukaan pendidikan dokter atau PTT. Itu berdasarkan SK Dijendikti nomor 113 miring D, garis miring T, garis miring 2005, tertanggal 31 September 2005. Mendapat izin, Unisma langsung menjalankan program pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan, hal yang membuat saya terkesan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Malang ini, seperti mulai seleksi yang cukup kompetitif ya, dari beberapa anak yang mendaftar, bahkan ratusan, hanya beberapa puluh saja, bahkan tidak sampai lebih 20. Dan saya merasa saya akan lulus dengan bekal yang baik ya, dari Fakultas Kedokteran, baik
mohon bekal klinik yang akan saya dapatkan nantinya proses asisten. Terima kasih. Kedokteran Unisma memiliki visi depan, yakni mewujudkan pendidikan tinggi kedokteran di Unisma menjadi salah satu fakultas kedokteran dalam pendidikan kedokteran, pengkajian pengetahuan dan teknologi kedokteran atau STAN, dokter, khususnya dalam pemanfaatan keanekaan remahan hayati sebagai penunjang pengobatan berasaskan keislaman. Fakultas kedokteran berbenah dengan melengkapi fasilitas-fasilitas kampus, di antaranya ruang kuliah yang ada ber-AC, ruang kuliah yang dilengkapi LCD proyektor dan ruang diskusi, sarana laboratorium juga terus dilengkapi, misalnya lab terpadu kedokteran, lab mata kuliah dasar, lab kemampuan kilik atau skill lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan semakin bertambahnya usia dari Fakultas Kedokteran Unisma, kita mencoba untuk mengembangkan kemampuan akademik yang didukung dengan kemampuan religius di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah, pada ini kita menjadi volunteer, kita di penggagas dari Fakultas Kedokteran satu-satunya di Indonesia yang sekaligus ada pesannya. Selama ini dibayangkan sebelumnya pesantren itu mengangkat dan sebagainya, namun di sini dikemas dengan suasana yang sangat, adik-adik tetap dijaga untuk bisa perform terbaik di Fakultas Kedokteran. Nanti juga memiliki keunggulan terutama dalam akhlakul karimah, sehingga ditujukan nanti menjadi dokter muslim yang berakhlakul karimah, yang memiliki kesantunan kepada para pasiennya, yang mereka mau mengajak berdoa sebelum melaksanakan treatment kepada para pasien dan keluarganya. Salah satu yang diharapkan dari adanya pesantren ini untuk mencetak calon dokter yang bertestimoni Islam dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajarkan bagaimana beradaptasi di sekolah SMA juga perkuliahan. Di sini juga diajarkan tentang time management, bagaimana mengatur waktu kita, bagaimana kita harus manage antara tugas kuliah dan tugas peribadahan kita, dan dengan sosialisasi kepada teman-teman. Jadi di sini di pesantren ini, pesantren Al-Rozi, diajarkan bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus sembahyang, harus sholat, harus mengatur waktu, sehingga kita bisa jadi dokter yang muslim, disiplin, dan berakhlak baik. Untuk mahasiswa juga disediakan mini hospital, ruang komputer, ruang internet, dan ruang audiovisual. Untuk keperluan belajar langsung, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisma juga di rumah sakit pendidikan, yakni Rumah Sakit Islam Unisma Malang, Rumah Sakit Utama, Rumah Sakit Afiliasi, dan Rumah Sakit Satelit di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keunggulan lain FK Unisma adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem learning, belajar dengan pendekatan SPATED sesuai dengan standar profesi pendidikan dokter Konsil Kedokteran Indonesia. Fakultas ini juga dilengkapi fasilitas teknologi informasi yang mendukung akses informasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan memiliki visi yang kuat dan khas, yakni menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan akidah Islam dengan mengabdikan pada masyarakat sehingga dapat diperoleh manfaat pada berbagai aspek kehidupan. Fakultas Kedokteran Unisma ingin mencetak lulusan yang tangguh, sebuah lulusan yang mampu menjadi dokter yang berkualitas dan profesional, serta dapat bekerja di berbagai bidang kedokteran dan kesehatan, baik sebagai peneliti, klinisi, akademisi, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia.
Cita-cita mulia ini diwujudkan oleh Fakultas Kedokteran Unisma dengan sepenuh hati. Itu ditunjukkan dengan tenaga pengajar yang kredibel dan mumpuni di bidangnya. Pengajar rata-rata berkualifikasi S2, S3, dan dokter spesialis. Fakultas Kedokteran Unisma juga mendapatkan binaan dan dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Posisi Unisma di Kota Malang, Jawa Timur yang sejuk dan nyaman menjadi keunggulan tersendiri sebagai tempat belajar, dan dengan kondisi itu, kenyamanan mahasiswa yang belajar di Unisma sangat terjaga. Selain akses transportasi mudah, fasilitas penunjang seperti tempat kos, sarana perbelanjaan, dan internet tersebar di sekitar kampus. Dari sinilah Fakultas Kedokteran Unisma bertekad menjadi fakultas kedokteran berbasis Islam terbaik di Indonesia. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah menayangkan video seputar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Untuk acara yang selanjutnya adalah doa bersama. Kepada Saudara Fahru Riza Ibrahim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan di malam hari ini menjadikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahru Riza Ibrahim. Untuk yang selanjutnya adalah pemberitahuan bahwa pengumuman mengenai door prize untuk peserta terbaik dengan nilai tertinggi pada postes dan penanya terbaik melalui Instagram Miologi Suspensi. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah berakhirlah sudah acara hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Doa duka. Tubuh ilaihi, amin. Baik, demikian dari saya Diva Fitrotur Rasyidah selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom.